Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka ini buat diri. Kalau enggak ada bersyafaat, enggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama Allah, nggak bakal masuk surga. Walaupun kamu telah terlaksana dengan baik, bahwa PWLS memang harus disebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Harus ada PWLS. Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubalik, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWLS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Padahal udah jelas banget di podcast itu, isi dan trauma. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWLS? Pertama, dari awal, karena PWLS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWLS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Bahlani yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Betul. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil. Kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan
saya Mi'raj pernah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah meninggalkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya Mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW. Apalagi 70 kali sehari, sebulan berapa ribu kali merendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan, ada orang mati kalau ditanya man rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau anda punya hajat, punya maksud, pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat umat Islam, hai bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah sepanjang tahun Bang Haji saya rongrong beralami. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul habis. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Abang dari Gresik, abang dari Cirebon. Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyek orang minta duit, enggak kecil. 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet, Bang Haji. Takut juga, ya Allah, takut Allah kena nanti ini. Luar biasa bertanya. Saya bersembunyi, ya Allah, nanti saya dapat syafaat. Akhirnya saya mau juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau enggak dapat syafaat, enggak masuk surga kalian. Ada yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tunggang, kalau nggak cinta sama Allah, nggak bakal masuk surga. Walaupun kamu salawat, ribuan salawat, kalau nggak sayang sama Allah, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal jawir. Banyak yang teraniaya, dan demi ada PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Alhamdulillah, sekarang kalau mereka datang bullshit.
PWI telah mencelahkan mereka. Nah kemudian bahwa mereka mau menjajah Indonesia ini pun bukan hoax. Orang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita, lihat deh, Indonesia ini beralih ratusan tahun di sini, menyebarin Islam di sini beralih di sini berpohon. Masya Allah, dipelikum itu warisan. Kemudian disimpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawan yang diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan Jawa pintu dari Indonesia milik Aulia Karim. Siapa yang tidak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang tidak marah? Tentu marah nggak? Kenapa marah? Mau aja. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman saya nanya, kenapa? Itu sebabnya saya bersimpati sama perjuangan Wali Indonesia. Maka saya katakan PWI harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakal di kalangan Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinlah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatu ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan, tanamkan itu lillahi ta'ala, menjaga marwah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk menerima Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi dalam perjuangan. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya.
Harisun alaikum, ingin kalian umat ini bahagia selamat dunia. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita mau membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya.